warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi komputer akuntansi aktual. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke materi berikutnya. Jangan lupa disimak ya guys. Jadi materi yang pertama yang akan kami bahas adalah definisi komputer aktual. Komputer akuntansi aktual adalah sistem pengolahan data akuntansi yang memanfaatkan teknologi komputer untuk mencatat, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis berdasarkan kegiatan usaha yang benar-benar terjadi dalam operasional perusahaan. Konsep aktual dalam komputer akuntansi tidak hanya mengacu pada penggunaan teknologi modern, tapi juga menekankan bahwa sistem tersebut digunakan secara aktif dan berkelanjutan dalam praktik bisnis sehari-hari. Nah, dalam perkembangannya, komputer akuntansi aktual menjadi bagian penting dari sistem informasi manajemen perusahaan. Proses akuntansi yang dulunya dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Melalui komputer akuntansi aktual, data keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan historis, tetapi juga sebagai dasar analisis dan perencanaan bisnis. Dengan demikian, komputer akuntansi aktual dapat dipahami sebagai alat strategis yang membantu perusahaan dalam menjaga ketertiban administrasi, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, itu tadi dari definisi komputer akuntansi aktual. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Manfaat komputer akuntansi aktual dalam bisnis. Penerapan komputer akuntansi aktual memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan, baik dari sisi operasional maupun manajerial. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses akuntansi. Sistem komputer akuntansi memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga mengurangi pekerjaan berulang dan mempercepat penyelesaian tugas akuntansi. Yang kedua, meningkatkan akurasi data keuangan. Perhitungan yang dilakukan oleh sistem komputer mengurangi risiko kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pencatatan manual. Yang ketiga ada menyediakan informasi keuangan yang aktual dan relevan. Informasi keuangan dapat diakses kapan saja dan mencerminkan kondisi perusahaan secara nyata pada periode tertentu. Keempat, dukungan pengambilan keputusan. Data dan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang strategi. Kelima, transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi terekam dengan baik, memudahkan pengawasan dan pemeriksaan internal. Keenam, pengelolaan keuangan yang menyeluruh, membantu memantau dan kondisi keuangan, mengelola arus kas, dan mengendalikan biaya operasional. Untuk ketujuh, penyusunan laporan keuangan otomatis. Laporan keuangan dapat disusun secara otomatis berdasarkan data transaksi aktual. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis software akuntansi aktual yang digunakan dalam praktik bisnis. Perusahaan menggunakan berbagai jenis software akuntansi aktual sesuai dengan kebutuhan dan skala usahanya. Secara umum, software akuntansi aktual dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada software akuntansi sederhana, digunakan dalam usaha mikro dan kecil untuk mencatat transaksi dasar seperti kas dan kas keluar. Kedua, ada software akuntansi menengah, memiliki fitur lebih lengkap seperti pengelolaan persediaan, piutang, dan utang. Dan yang ketiga, itu ada software akuntansi terintegrasi atau Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP. Digunakan oleh perusahaan besar untuk mengintegrasikan fungsi akuntansi dengan bagian lain seperti produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Keberagaman software akuntansi aktual memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memilih sistem yang paling sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya. Kami menjelaskan tentang materi kelebihan dan kekurangan komputer akuntansi aktual. Itu penerapan komputer akuntansi aktual memiliki berbagai kelebihan dan mendukung kinerja perusahaan. Di antaranya, 1. Proses pengolahan data lebih cepat
cepat dan efisien. Yang kedua, menyimpan data lebih aman dan terstruktur. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan dapat dilakukan secara otomatis. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan evaluasi keuangan. Namun demikian, terdapat pula beberapa kekurangannya yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama, membutuhkan investasi awal untuk perangkat dan software. Yang kedua, ketergantungan pada sistem teknologi. Yang ketiga, risiko gangguan sistem atau kehilangan data. Yang terakhir, memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu implementasi komputer akuntansi aktual dalam bisnis. Yang pertama, proses penginputan data akuntansi aktual. Penginputan data merupakan tahapan awal yang sangat menentukan kualitas informasi dalam sistem komputer akuntansi aktual. Data yang diinput berasal dari transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti transaksi penjualan, pembelian, pembayaran gaji, serta penerimaan dan pengeluaran kas. Agar data yang dihasilkan akurat, setiap transaksi harus didukung oleh bukti transaksi yang sah. Penginputan dilakukan sesuai dengan modul yang tersedia dalam software akuntansi, sehingga meminimalkan kesalahan klasifikasi transaksi. Selanjutnya, penggunaan software akuntansi aktual untuk pengelolaan keuangan. Software keakuntansi aktual berperan penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Melalui sistem ini, perusahaan dapat memantau kondisi keuangan, mengelola arus kas, serta mengendalikan biaya operasional. Pengolahan keuangan yang terkomputerisasi membantu perusahaan dalam menyusunan perencanaan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Saya ingin melanjutkan materi pembuatan laporan keuangan dengan komputer akuntansi aktual. Komputer akuntansi aktual memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara otomatis dan terstruktur. Laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Perusahaan yang sesungguhnya karena disusun berdasarkan data transaksi yang aktual. Keberadaan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal seperti manajemen, investor, dan kreditur. Saya akan melanjutkan bab 2 nomor 2.4, keamanan dan pengendalian internal dalam komputer akuntansi aktual. Aspek keamanan dan pengendalian internal menjadi perhatian utama dalam penerapan komputer akuntansi aktual. Sistem akuntansi yang baik dilengkapi dengan pembatasan hak akses, sehingga tidak semua pengguna dapat mengubah data keuangan. Selain itu, adanya sistem pencatatan jejak audit memungkinkan perusahaan untuk melacak setiap aktivitas dalam sistem, sehingga dapat mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi yaitu dampak komputer akuntansi aktual terhadap kinerja perusahaan, yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Komputer akuntansi mempercepat proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan sehingga menghemat waktu dan biaya operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan akurasi data keuangan. Penggunaan sistem akuntansi berbasis komputer mengurangi kesalahan pencatatan manual dan meningkatkan keandalan informasi keuangan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Laporan keuangan yang dihasilkan secara real time membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan pengendalian internal. Fitur keamanan, pembatasan akses, dan jejak audit trail dalam komputer akuntansi membantu mencegah kecurangan dan kesalahan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas karyawan. Otomatisasi proses akuntansi memungkinkan karyawan fokus pada analisis dan perencanaan, bukan hanya pencatatan. Yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang menggunakan komputer akuntansi aktual lebih adaptif terhadap perubahan bisnis dan mampu bersaing di era digital. Selanjutnya yaitu ada materi tentang tantangan dalam penerapan komputer akuntansi secara aktual.
yaitu yang pertama ada keterbatasan SDM. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan untuk mengoperasikan software akuntansi dengan baik sehingga diperlukan pelatihan tambahan. Yang kedua ada biaya implementasi yang tinggi. Penggandaan software, perangkat keras, serta biaya lisensi dan perawatan membutuhkan dana yang cukup besar, terutama bagi UMKM. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Gangguan sistem, listrik atau jaringan dapat menghambat proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Ya, selanjutnya ada risiko keamanan data. Data keuangan rentan terhadap peretasan, kehilangan data, atau penyalahgunaan jika sistem keamanan tidak memadai. Selanjutnya ada kesalahan input data. Walaupun berbasis komputer, kesalahan manusia dalam memasukkan data masih bisa terjadi dan berdampak pada Optimalisasi komputer akuntansi aktual melibatkan otomatisasi tugas rutin, integrasi dengan teknologi modern, pemilihan software yang tepat, serta pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi digital demi efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Strategi kunci optimalisasi. Yang pertama, otomatisasi proses akuntansi terdiri dari memanfaatkan pembukuan otomatis untuk mencatat transaksi secara real time, mengurangi entry manual dan kesalahan, memastikan akurasi dalam laporan keuangan. Yang kedua ada integrasi teknologi, yakni blockchain dan konektivitas. Yang ketiga ada pemilihan dan implementasi software akuntansi terdiri dari sesuai dengan customer support. Yang keempat ada peningkatan kompetensi SDM yang terdiri dari lakukan pelatihan rutin bagi staf akuntansi untuk menguasai software dan memahami alur kerja digital. Selanjutnya ada fokuskan SDM pada analisis dan yang kelima ada fokus pada analisis dan pengambilan keputusan, yakni dengan data yang akurat dan proses yang efisien. Manfaatkan laporan keuangan yang dihasilkan untuk analisis bisnis lebih mendalam dan strategis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian yang menonton. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.